Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bi Muhammadun dzikruhu rauhul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة ثم إلى رواية خصوصا شيخنا مرحبا الله بك يا جماعة إسحاق بن نجيب سلاسل وأصولهم وفروعهم ثم إلى رواية المرحبا كل ساجنا هجم ومنهجهم بن ويل وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشف من رحمة ومغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب محمد نور بن عمر الجاوي شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأثقلاني وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشف من رحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سلل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon keikhlasan doa untuk Bapak Haji Yoyo Suahyono bin Aminta yang sedang sakit di kampung halamannya di Tasikmalaya, dan juga Ibu Hajah Neng Tina Permatasari binti Yoyo Suahyono yang sudah sembuh dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan yang paripurna, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa untuk almarhum putra daripada Bapak Haji Yoyo yaitu almarhum Bakti Dwi Permana bin Haji Yoyo Suahyono. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyatus salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا
وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari yang berbahagia ini, di hari Ahad yang penuh kebahagiaan, keberkahan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah, yang terpenting adalah iman wal Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya yang insyaallah selalu istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya bukan berceramah di depan bapak-bapak semua. Tidak pantas, tidak elok kalau saya berceramah atau berbicara di depan orang-orang tua kami semua. Tapi saya hanya belajar. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi muballigh sesuai dengan cita-cita saya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjidil Rahman, imam kita Bapak Ustadz Bapak Gawe, Bapak Ustadz Adam Kudrat, dan penasihat kita, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sa'i. Kita doakan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dapat istiqomah menuntun kita semua insya Allah. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari HUT RI ke-77 yang kemarin sudah kita laksanakan. Ada yang RT-nya ngadain tasyakuran, ada yang ngadain tumpengan, ada yang ngadain lomba. Semalam ada 4 panggung dari RT 1, terus RT 2, RT 7, 3 berarti 3 panggung. Cuma 10 ntar pagi, habis ini nih RT 10 ya, RT 10 ntar. Mainnya belakangan pada 10 ntar. Tahu apa aja. Jadi semalam udah banyak tasyakuran tuh. RT 1 semalam saya nyari-nyari materi susah, saya muter aja iseng ngeliatin panggung. RT 7, RT 2, RT 1 ngider aja. Semalam sebenarnya kalau datang enak tuh, pada makan-makan semua. 3 tempat udah ya. Mudah-mudahan di HUT yang ke-77 tahun ini Indonesia diberikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Nah, pada hari ini alhamdulillah jemaah tidak berkurang. Bilkhusus kami apresiasi kepada ibu-ibu yang semakin lama semakin banyak jemaahnya, dan bapak-bapak juga semakin banyak. Ini cuman lagi pada sibuk karena abdi dalam kita enggak masuk, jadi lagi pada sibuk di belakang ya. Enggak apa-apa, kebagian semua pahalanya insya Allah. Pada hari ini dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan bahwasanya ada 10 tanda kesejahteraan. Jadi sejahtera itu ada tanda-tandanya. 10 tanda kesejahteraan, 5 di dunia dan 5 kesejahteraan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrata aujuh. Kesejahteraan itu ada berapa? Ada asyratal aujuh. Ada 10 tanda kesejahteraan. Ketika kita memiliki 10 ini,
maka kita adalah orang yang sejahtera fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diantaranya termasuk kita ada di golongan 10 ini. Yang pertama, al-ilmu. Kesejahteraan di dunia. Al-afiyatu ala asyrata awjuh. Khamsati fid dunya. Khamsatun fid dunya, 5 di dunia. Wa khamsatun fil akhirah, 5 di dunia, 5 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, dan adapun kesejahteraan di dunia apa saja? Fahiya, yaitu al ilmu. Yang pertama ilmu. Oh jelas, kalau orang sudah memiliki ilmu pasti hidupnya sejahtera. Nggak punya ilmu, ngaji. Kemarin udah dijelasin sama guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Yudana. Ketika kita ngaji banyak masyakohnya, artinya rintangan semua. Tapi kita hadapi semua, kita ngaji menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tuh. Kalau ibadah nggak punya ilmu, ditolak sama ibadahnya. Fa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa guru, maka amalnya ditolak, enggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita ngaji, pentingnya kita punya guru di sini. Pertama, al-ilmu. Yang kedua, wal ibadah. Yang kedua adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita begini datang ke sini semua. Yang sholat, yang ngaji, yang menuhin masjid, yang belajar, yang baca Quran, yang belajar baca Quran, semua. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kudusinya, inni ahammu azaba fil ardi. Sesungguhnya kata Allah, aku ingin mengazab di muka bumi ini di satu kampung, tapi dengan 3 golongan. Dengan 3 golongan ini aku nggak jadi azab itu satu kampung. Dengan apa? Yang pertama, al-ummarul masajid, orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Jadi kalau masih ada satu kampung masjidnya masih penuh, masih rame, nggak mungkin kampung itu diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kosongin masjidnya. Kata Pak Bambang, masjid itu udah gede, semua kegiatan banyak. Dari malam Jumat ada yasinan, Jumat pagi ada tadarus Al-Quran, Jumat malam bahasa Arab, Sabtu malam Minggu ada tahsin. Tahsinnya libur dulu semalam karena jalan ditutup, banyak jalan ditutup, kesian ustadznya. Kirain tadi kuliah subuh libur juga, ternyata enggak. Ya. Yang pertama al-ummarul masajid. Dan ketika orang-orang sudah memakmurkan masjid, yang kedua Allah lihat wasyuyukhu rukka. Syuyukhun rukka, orang-orang tua yang masih ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak jadi turunin azab. Ketika satu kampung masjidnya masih ramai, orang-orang tuanya yang masih mau memakmurkan masjid, maka mustahil kampung itu Allah turunkan azab. Maka beruntung ada orang-orang tua kita yang masih memakmurkan masjid. Malu kita ketika anak muda yang nggak mau memakmurkan masjid. Orang tua jalannya udah susah payah, tapi mau terus istiqomah memakmurkan masjid, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anak-anak yang masih mau menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak jadi turunin azab. Kata Allah, yubaddil azabi bi rahmati. Aku ganti azabku dengan Allah turunkan rahmat kepada satu kampung itu. Ketika kampung itu ramai dengan ibadah sholatnya, ketika kampung itu ramai dengan pengajiannya, ketika kampung itu masih ada anak-anak yang mau belajar Al-Quran,
Allah nggak jadi turunin azab. Kalau nggak belajar baca Quran nggak bisa. Ada huruf yang awal surat kan nggak dibaca hidup. Alif lam mim. Kalau nggak belajar alam ma, nggak belajar. Tahsin nggak datang. Ada lagi satu huruf yang satu huruf qaf. Kalau nggak belajar qaf. Ada lagi satu huruf nun. Belajar tuh. Yang nggak belajar nah. Berapa itu? Awas. Jadi waktu Jumat pagi tadarus kalau nggak dilatih ada yang salah. Ada yang baca gini. Yang ngaso aja tuh. Ada Pak Haji Sapri, ada Pak Haji Dendi, ada Pak Jakaria. Ada begitu tuh. Yang ngaso. Jadi saya bilang nih kahayang ngaso apa istirahat sebelah. Akhirnya dikoreksi baru kaf ha ya ain sad. Kalau nggak ada yang ngajarin gitu terus sampai yaumil kiamah, ya ngaso mulu, nggak jadi baca Quran. Jadi kan kalau ain kadang-kadang maaf orang Jawa kadang-kadang suka bilang ngak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah tuh Pak, HUT kemerdekaan RI beda no makanannya no Pak tuh. Dikasih Tupperware tuh. Ya Allah buat bekal bisa nih. Alhamdulillah. Cuman airnya mati apa ledengnya nih ya. Aduh. Tasyakuran masjid nih kali ini ya. Ya Allah. Banyak macamnya. Ada berapa tuh? 4 biji. Subhanallah. Selanjutnya warizqu minal halal, dan rezekinya diberikan yang halal. Kenapa rezeki yang halal? Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya Ali, man akalal halal." Wahai Ali, siapa orang yang memakan makanan yang halal, rizki yang halal, safadinuhu, agamanya bersih. Kayak orang-orang tua kita bisa hadir di sini berkat doa orang-orang tua kita yang rezekinya halal, yang nggak mau dicampurin sama barang yang haram. Ketika rezekinya halal dia bermunajat pada Allah, ya Allah jadikan anak-anak hamba, keturunan hamba yang soleh dan salihah, berkat doa mereka, berkat doa kakek nenek kita bisa hadir di pengajian ini. Ringan langkah kita untuk dalam pengajian. Yang kedua, waraqa qalbuhu, hatinya suka bergetar, empatinya tuh kadang-kadang main. Ketika dibacakan Quran, ketika ada yang kesusahan, dia cepat menolongnya. Ya Allah, saya jadi nggak ngebantuin ini. Ya Allah, terima kasih pada EKM semua yang sudah menyediakan air minum, kopi, dan makanan. Walam yakun lida'watihi hijabun. Ketika orang makan yang halal, dia sofadinuhu, agamanya bersih. Oraqqa qalbuhu, hatinya bergetar, jiwa empatinya main. Dan walam yakun lida'watihi hijabun, dan doanya Allah nggak ada hijab baginya, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita ngaji, kita ikhlas niat kita, maka dakwah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang model-model bantuin, yang nyediain air. Kata Nabi, man a'ana aliman walau bisyarbati. Siapa orang yang menolong orang ngaji walaupun sedekuk air. Kopi berapa teguk tuh disediain, bantuin. Faka'annama banallahu sab'ina baitan fil jannah. Bagaikan dia membangun rumah di surga, 70 rumah di surga. Subhanallah. Cuma nyediain doang, belum ngajinya.
Idain doang. Apalagi ketika orang ngaji, al-alim wal muta'allim fasyarikani fil khair. Orang yang ngaji dan yang mengajarkan dalam sebuah lingkaran fasyarikani fil khair, dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun fi majalisihim. Allah enggak bakal sia-siakan hamba-hambanya yang telah datang menuntut ilmu. Enggak, Allah enggak sia-siakan. Walaupun datangnya udah terakhir, dapat pahala ngaji. Pak Bambang udah wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, datang dia, dapat pahala ngaji. Lah kemana dijelasin? Orang ngaji nggak ada yang membatalkannya. Ngaji sambil makan jadi, ngaji sambil tidur jadi, ngaji sambil ngobrol jadi, ngaji nggak pakai seragam jadi. Nggak ada, belum ada. Jangan. Seragam ntar buat maulid, ibu-ibu tuh. Bentar lagi maulid bu ya. Siap-siap bu pengajian biar pada pakai yang rapi maulid. Nanti ada PKK, pengajian PKK habis zuhur. Datang tuh ibu-ibu. Jadi ketika makan yang halal, dia pasti bersih agamanya. Kemudian wasabru ala syiddati, dan sabar ketika mendapatkan ujian. Sabar. Wa syukru ala ni'mati, dan syukur ketika mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika dapat nikmat dari Allah, ceritain sama orang. Dapat untung, ngomong-ngomong. Rugi, ngomong. Rugi nih. Duit gue hilang 10.000, udah dapat 100.000 nggak diomongin. Awas tuh. Cuma saya itu mah. Kemudian itu yang 5 di dunia tuh. Yang pertama ilmu, yang kedua wal ibadah, yang ketiga warizqul halal, yang ketiga rizki yang halal, yang keempat wasabru ala syiddati, yang keempat sabar ketika mendapatkan ujian, yang kelima wasyukru ala ni'mati. Ketika 5 itu ada di seorang mukmin, maka orang mukmin itu 5-nya di dunia sudah sejahtera di dunia. Maka bersyukur ketika kita masih mau ngaji, mau ibadah, mau syukur pada Allah, mau sabar ketika mendapatkan ujian, maka tanda Allah masih sayang pada kita. Ketika kita mendapatkan sakit, ketika kita mendapat ujian, itulah rasa tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, hakikatnya dia lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau doanya mustajabah ya orang sakit. Ketika orang sakit di rumah sakit, doanya lebih mustajab dia daripada kita. Maka kita kalau etikanya kita datang orang sakit, kita minta doa dulu sama dia. Haji doain saya, doain biar berkah. Karena hakikatnya dia lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit hatta dia nggak sembahyang, pasti kalau lagi sakit nyebut Allah. Allah, meriang Allah. Karena kata Nabi, la taqumus sa'ah, nggak bakal dituruni hari kiamat illa yakunu ahadun Allah. Nggak bakal turun kiamat kecuali masih ada satu orang yang mengucapkan kalimat Allah. Nggak bakal jadi kiamat. Yang sakit. Nah, yang 5 di akhirat, wa ammalati fil akhirah, dan adapun yang di akhirat, fa innahu ya'ti malakul mauti bi rahmati wal lutfi. Yang 5 di akhirat, yang pertama datang malaikat maut dengan bi rahmati wal lutfi, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, kagak ditarik-tarik, kagak dibetot-betot. Orang mati mendadak, al mautu ya'ti baghtatan, datangnya tiba-tiba.
tiba. Ada yang habis makan bubur, siangnya meninggal. Ada yang habis jalan pagi, siangnya meninggal. Dadak. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut datang kepada kita birahmati wal lutfi, dengan kasih sayang dan kelembutan. Nabi Muhammad ketika datang malaikat maut bingung mau cabut dari mana ini. Kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika jatahnya sudah habis di dunia, sudah sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum wa ridatu lakum Islam madinah. Sudah sempurna agama, telah selesai, usai sudah perjuangan Rasulullah. Ketika malaikat maut bingung mau cabut dari mana. Kekasih Allah karena sakitnya sakaratul maut nggak bisa dibangun. Bagaikan sayatan-sayatan hidup yang masih hidup, hewan yang masih hidup disayat-sayat. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, apakah sakitnya seperti ini sakaratul maut? Kalau memang sakitnya seperti ini, tangguhkan sakitnya umatku pada saat sakaratul maut, berikan pada saya. Nabi kita Muhammad masih mikirin umatnya tuh lagi sakaratul maut, mikirin sakitnya bagaimana. Wah, susah. Yang pertama tuh, wa ammalati fil akhirah fa innahu yati malakul mauti bi rahmati wal lutfi. Yang pertama, ketika sejahtera di akhirat, yang pertama malaikat maut datang dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, la yurawwi'uhu munkar wa nakirun fil qabri yakunu aminan. Kemudian kita tidak takut dengan kedatangan malaikat munkar wa nakir dalam kubur yang nanyain man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Kita nggak takut karena dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita nggak takut. Malaikat maut datang, munkar wa nakir datang biasa. Orang soleh, orang ibadah. Kecuali yang nggak sembahyang, nggak tahu ngaji, kadang doain, udah ditanya man rabbuka, la adri, pukul sama malaikat pakai gada yang besar. Mudah-mudahan kubur kita jadikan raudhah min riyadil jannah. Gak ada jaminan kuburan bagus, di dalamnya enak, gak ada jaminan. Hatta di San Diego Hills tuh, yang kuburannya 1M, 2M, gak ada jaminan. Sama kuburan Kalimah 1, Kalimah 2, Lemperes, nggak tahu bagaimana ntar Lemperes nih, sama semua, nggak ada yang beda deh, sama, tergantung amal soleh kita. Semua yang nggak datang proyeknya. Terus yakunu aminan fil fazail akbar, dan aman ketika menghadapi fazail akbar. Apa fazail akbar? Fazail akbar adalah hari kiamat, udah hari yang paling gentar. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita ketika kita masih ibadah, masih ngaji istiqomah. Kita aman dari fazail akbar. Kita aman dari gentarannya hari kiamat. Apalagi dengan malaikat maut. Ketika malaikat maut menyambut orang-orang yang istiqomah, kita semua yang hadir nih ngaji di sini. Ketika istiqomah setiap malam minggu datang, minggu pagi datang, Jumat malam Jumat datang. Ketika malaikat maut datang, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya ketika mereka sudah mengatakan Allah Tuhan mereka, ketika kita sakaratul maut datang tuh malaikat rahmat, membisikin kita lagi ngap-ngapan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, dia bisikin di kuping kita, ala takhafu,
jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannah, aku datang kepadamu membawa kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, aku kabarkan untukmu itu surga. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang pilihan. Wallahu may yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan orang-orang istiqomah dan Allah pilih orang istiqomah. Enggak semuanya orang jadi orang istiqomah. Beras, beli beras karung, mau makan, yang diambil apa sekarung-karungnya dimasak semua buat satu rumah? Enggak, pilih 2 liter ciduk, 2 liter. 2 liter ditampil lagi, ada batunya hilang, buangin gabahnya, masukin, cuci matang. Satu orang apa makan 2 liter 2 liternya? Enggak, satu orang sesendok. Pilih sama Allah. Maka beruntung kita masih dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tumha sayi'atuhu, dihapus kejelekan-kejelekan kita. Dengan apa? Bertaubat, istighfar pada Allah. Dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah dijelaskan, ketika anak cucu Adam memiliki dosa, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, inda'autani wa rajautani ghafartu laka minka wala ubali. Ketika anak-anak mempunyai dosa yang banyak, akan tetapi dia masih inda'autani, masih berdoa kepada Allah, wa rajautani, masih ada pengharapan kepada Allah, qad ghafartu laka minka wala ubali, sungguh aku ampuni dosa-dosa mereka, wala ubali, aku gak pedulikan dosa-dosa mereka. Yang mudah jelek sama orang dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalin ngaji, karena semua jadi saksi. Anggota sujud kita aja, ketika andaikan kita masuk neraka, haram api neraka untuk memakan anggota-anggota sujud. Mana anggota sujud? Jidat. Kita kalau pakai pici, bukan ngajarin nih, ini pelajaran guru kita nih, almarhum Pak Haji Rosidin, gurunya Pak Bambang semua. Kalau pakai pici sembahyang atas sedikit. Ya Pak Haji ya, benar ya. Mau sambutan, lempengin ke atas sedikit. Kalau perlu miringin dikit, biar kelihatan kayak Bung Karno. Ya miring kanan. Kalau kalah main ya begini, ya kan, pakai pici tuh. Maka kalau pakai pici sholat tuh ke atasin, jangan ke ini, ke atasin gini, biar jidatnya ke rambut, jangan sampai kalang rambut, yang udah gondrong. Kadang gondrong dikuncir, kadang pakai bando, jangan ke peci, ke bisa. Jidat, nih yang haram nih nanti dimakan api neraka, jidat. 2 tapak tangan, dengkul, tuh jempol kaki 2, 7. Ketika kita masuk neraka, haram tuh api neraka. Apa namanya, makan jasad anggota sujud. Cuman yang angus, jadi tengkorak setengah jadinya. Orang yang itu doang nggak kebakar. Ketika kita masuk surga, fasabba 'alaiha sabaul hayat, maul hayat. Ketika kita masuk surga, disiramin dulu pakai telaga mana? Telaga Kausar. Keren lagi kita. Mudah lagi. Gak ada nenek-nenek, gak ada kakek-kakek. Mudah lagi. Tuh. Tumha sayi'atuhu. Allah hapus kejelekan-kejelekan mereka. Wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima amal kebaikan mereka. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid jadi saksi, kita sholat sejadah jadi saksi, baju koko kita jadi saksi, kain sarung kita jadi saksi, peci kita jadi saksi, semua. Ketika mulut dikunci semua jadi saksi, yang kita pakai semua, kain kita,
baju koko kita, mukena kita, gamis kita, semua jadi saksi bahwasanya dia adalah aku pernah dipakai sama dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada beberapa orang yang kita tahlilan, kenapa ngasihnya kain? Karena biar dipakai buat sembahyang. Kenapa pakai ngasih sejadah? Karena dipakai buat sholat. Sejadah, imam ganti. Imam kadang-kadang suka ada yang ganti sejadahnya. Cuman saya nggak sebut namanya, takut orangnya nyengir-nyengir, saya nggak sebut. Kadang-kadang ada yang ganti, ada yang bersihin. Semua jadi saksi nih, masjid ngeliatin kita, tembok-tembok yang tempat kita nyender nih semua jadi saksi. Insya Allah. Yamurru ala siratil kalbarkil ami'il qad yadkhulul jannah fis salamah. Kemudian yamurru ala sirat, dia lewat di jembatan Shiratal Mustaqim kalbarkil, seperti kilat yang menyambar. Ada yang merangkak, ada yang kejeblos, ada yang gemeteran, ada. Tergantung amal kebaikan kita. Tapi janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad berdiri berdoa, ketika nabi-nabi doa, semua nabi doa mustajabahnya sudah dikeluarkan. Semua Nabi Musa udah dikeluarkan dengan tongkatnya. Semua mukjizatnya sudah dikeluarkan ketika umatnya masih hidup. Akan tetapi kasih sayangnya Nabi, kasih sayangnya Rasul, dia simpan doa mustajabahnya. Untuk siapa? Lil kabairi li ummati, untuk orang-orang pendosa daripada umatnya. Ketika di jembatan Sirat mau menyeberang, Nabi berdoa. Ketika nggak ada manusia yang berani berdiri kecuali illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan, Rabbi salim, ya Tuhan selamatkan umatku yang sedang jalan di jembatan Sirat. Umatnya yang nggak tahu diri kita. Rasulullah masih memikirkan umatnya takut kejeblos di jembatan Sirat, masih mau berdoa angkat tangan, Rabbi salim ya Allah, selamatkan umatku semua ya Rasulullah ya Allah. Ya, perjuangan Rasulullah kepada umatnya sampai yaumil qiyamah. Syafaati min ahlil kabairi, syafaatku nanti untuk siapa? Untuk orang-orang lil kabairi, untuk orang-orang dosa besar di hadapan Allah, tetapi hatinya masih memiliki iman pada Allah Subhanahu wa taala, masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasih sayangnya Allah kepada umatnya, kasih sayangnya Nabi kepada umatnya melebihi, tidak ada tara bandingannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan lupa kita membaca selawat. Terserah baca selawat yang mana juga. Saya nggak pakai sayyidina, silahkan. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Saya pakai sayyidina, boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Ibadah yang riya diterima cuma selawat. Lagi masak, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Boleh gak sambil masak? Boleh. Belisam, baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi
sallim. Baca boleh. Untuk wirid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamlau khazainallahi nura wa takunu lana. Saya dapat ijazah salawat itu berbarengan sama waktu ngaji bulan puasa 2 tahun yang lalu sama guru kita Al-Mukarram almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq di tempat guru kami di Al-Mukarram Muhtaram Al-Walid Bapak Kiai Haji Muhammad Jailani ketika penutupan ngaji puasa dikasih salawat yang itu terus dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Yamurru ala siratikal barqil lam'i, seperti secepat kilat. Fayadkhulul jannah fis salamati, dan kemudian ketika kita telah menjembat jembatan sirat seperti kilat yang menyambar, masuklah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bisalamah, dengan salah. Surga, masuk surga jangan sendirian. Allah yang bilang, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang mukmin, orang-orang yang Islam, yang beriman pada Allah dan hari akhir, masuk surga bersama zumara, bergelombol-gelombolan. Dan setiap rombongan itu ada pemimpinnya, Nabi, para sahabat, semua tabi'in, semua ikuti. Kita masih apa? Rombongan guru kita nanti insya. Maka wajib kita punya guru. Kalau nggak ada guru, alam yatikum rusulun bi ayati wal hikmah. Emang orang neraka aja mau masuk nih, orang neraka mau masuk neraka, ditanya sama malaikat neraka, emang kamu dulu nggak ada yang nyampein ayat? Artinya emang kamu nggak ada yang ngajarin? Artinya apa? Pentingnya seorang guru itu di situ. Maka beruntung ketika kita selalu hadir dalam pengajian sama guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq. Jadi gurunya Pak Kiai almarhum berguru, gurunya kemarin dijelasin, guru bersanad guru. Kalau YouTube nggak bersanad, guru lagi, gurunya lagi guru, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa gurunya Rasulullah? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat Jibril hanya perantara, ini ya Rasul. Tapi hakikatnya Rasulullah belajar sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam mengajarkan itu malaikat ketika malaikat disuruh sujud, termasuk setan-setan, iblis semua yang tadinya nggak mau masuk, yang nggak mau sujud. Sujudnya itu sujud penghormatan. Dalam kitab tafsir Jalalain kemarin saya ngaji. Sujudnya itu bukan sujud ibadah, bukan sujud dalam arti kita sembah, bukan, sujud penghormatan. Penghormatan apa? Ketika Nabi Adam sudah menyebutkan nama-nama ada dalam Quran, menyebutkan nama-namanya, ini diajarkan oleh malaikat sujud untuk apa? Sujud penghormatan, karena sudah diajarkan oleh Nabi Adam alaihi. Setan gak demen, iblis gak demen, karena iblis itu tadinya abdi dalamnya Allah. Watimpres, cerdik setan, iblis setan. Ketika disuruh sujud dia nggak mau, sombong tuh. Ana khairum minhu, oh saya lebih baik pada dia. Masa iblis tuh, awas. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di pengajian semua istiqomah, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bareng orang-orang tua kita, bareng guru-guru kita, bersama nanti mendapatkan syafaatul uzmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bisa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mustahil orang tua kita dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita setiap malam, setiap hari
berdoa untuk orang-orang tua kita, lalu Allah hapuskan kejelekan-kejelekan orang tua kita. Dengan apa? Gempuran doa anak-anak yang soleh yang hadir di pengajian seperti kita. Insya Allah. Maka kalau habis azan selesai kan doa tuh. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Ketika azan dan iqamah itu doa gak bakal ditolak, pasti dijabah. Maka disunahkan kata guru saya, doa untuk orang tua ketika azan nih. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sunnati al-fadilah asy-syarafa wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa thumma qama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. 5 doanya. Rabbighfirli wa li walidayya. Pertama. Yang kedua, Rabbighfirli wa li walidayya. Yang ketiga, Rabbighfirli wa li walidayya. Yang keempat, Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbighfirli wa li walidayya, baru ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama, kedua untuk orang tua kita. Yang kedua untuk orang tua yang mendidik kita, mengajarkan kita, guru-guru kita. Maka 5 itu jangan ditinggal. Rabbighfirli wa li walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan ditinggal. Karena ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Ketika azan dan iqamah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuraddu, enggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita yang saya belajar, mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulang kesimpulannya, ada 10 tanda kesejahteraan, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Yang pertama 5 di dunia ada ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rizki halal, yang keempat sabar dalam ujian, yang kelima syukur ketika diberikan nikmat, dan yang 5 di akhirat. Yang pertama, wa ammal lati fil akhirah ya'ti malakul mauti bi rahmati wal lutfi. Yang 5 di akhirat, yang pertama malaikat pencabut nyawa datang kepada kita birrahmah, dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, tidak takut menghadapi munkar wa nakir di dalam kubur kita, dan aman di dalam fazail akbar ketika hari kiamat. Yang keempat, tumha sayi'atuhu, Allah hapus kejelekan-kejelekan kita, wa tuqbalu hasanat, dan Allah terima kebaikan kita. Yang terakhir adalah yamurru ala siratikal barakil am. Yang terakhir adalah ketika kita menjembat di jembatan sirat seperti sambaran kilat dan masuk surga dengan keselamatan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, masih banyak kekurangan, mohon maklum karena kami juga masih belajar, dan doakan kami mudah-mudahan diberikan kesabaran, istiqomahan, dapat melanjutkan estafet perjuangan guru kita yaitu Al-Karram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq bin Haji Muhammad Shalih Hasan. Insyaallah. Dan yang terakhir kami mengingatkan kepada ibu-ibu, nanti siang ada pengajian ibu-ibu PKK ba'da zuhur yang mengisi guru saya Al-Karram Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Ahmad Yudana SPDI. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.